Hai. Tsutomu Miyazaki. Ya, Tsutomu Miyazaki adalah dikenal dengan kegilaannya atas pembunuhan yang dilakukan olehnya, dan juga media sana menyebut dia ini sebagai otaku killers. Pria kelahiran 21 Agustus 1962 ini dikenal dengan julukan otaku killers, Dracula Miyazaki, hingga The Little Girl Murder. Dia ini adalah anak dari hasil hubungan terlarang antara ayahnya dan salah satu saudara atau saudari kandungnya. Ya, otomatis anak yang akan dikandungnya akan mengalami kecacatan ya, karena kita udah tahu lah itu rahasia umum ya, karena ada gen atau kromosom yang hal selain itu atau hal semacam itulah ya. Ya, karena atas hubungan terlarangnya ini, si Miyazaki ini terlahir dengan cacat bawaan, di mana jari-jari tangan dan kakinya terlekat satu sama lain akibat terlahir prematur. Si Tsutomu Miyazaki itu mengalami yang sama, yaitu terjadinya pembunuhan, dimana akibat bullying ini si Miyazaki ini menjadi anak yang pendiam dan pemalu ya. Jadi sebagian masa kecilnya ini ya dia dihabiskan dengan dijadikan perundungan oleh temannya sendiri karena kelainan dari tubuhnya itu ya. Dia pun jarang bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, yang diakibatkan oleh pembulian tersebut. Ayah, ibu, dan saudari-saudarinya itu tidak peduli dengan bisa dikatakan acuh tak acuh terhadap si Miyazaki ini. Jadi si Tsutomu Miyazaki ini memiliki dua saudara kandung ya, yang satu kakak kandung dan satu adik kandungnya di masa remajanya yaitu SMA ya. Jadi Miyazaki ini bersekolah di SMA Meidan Nakano di Tokyo dan menjadi siswa bintang hingga nilainya itu turun secara dramatis, dan dia tidak diterima di Universitas Ninji saat seleksi ke perguruan tinggi ya. Ya, alih-alih dia belajar bahasa Inggris dan menjadi guru seperti yang ia idamkan, dia ini malah menjadi teknisi foto, di mana masa-masa ia kerap merekam pakaian dalam anak-anak perempuan yang tengah bermain. Inilah masa-masa ketika dia mulai tertarik dengan anak-anak. Pada pertengahan 1980-an ya, si Miyazaki ini pindah kembali ke rumah orang tuanya di dekat toko cetak ayahnya. Saya nggak tahu itu apa. Jadi tetapi si Miyazaki ini tidak menyatakan keinginan untuk meneruskan pekerjaan ayahnya atau mengambil alih pekerjaan ayahnya. Jadi begitu masuk perguruan tinggi, perilaku si Miyazaki ini bertambah aneh. Dia bukan hanya mengurung diri di kamar sambil menggambar manga ya, tapi juga dia membaca mengoleksi bacaan dan film porno. Bahkan tahun 1984 tingkat seksualitas terhadap anak-anaknya semakin tinggi. Si Miyazaki ini dapat perhatian dari salah satu anggota keluarganya, yaitu dari kakeknya, dimana si kakeknya ini ya biasalah ya, kalau misalnya kalau seorang kakek atau nenek ini ke cucunya itu biasanya lebih spesial gitu. Nah, Miyazaki juga mendapat perlakuan seperti itu dari si kakeknya, dimana kakeknya ini sangat menerima dan sangat menyayangi si Miyazaki ini dengan tulus. Pada tahun 1984 dan Miyazaki berumur 26 tahun, sang kakek yang menjadi satu-satunya keluarga yang sangat dia cintai dan dia yang sayang kepada dia, akhirnya meninggal dunia. Disinilah semakin tingkat depresi si Miyazaki ini semakin memuncak akibat kematian kakeknya. Si Miyazaki ini
sampai memakan ajuk kremasi kakeknya yang diyakini oleh dia akan mengembalikan si kakeknya. Nah, beberapa minggu dari kematian kakeknya, si Miyazaki itu menunjukkan kembali tingkah laku yang aneh, di mana dia melihat salah satu saudara perempuannya, dia sedang mengintip dan ini dipergoki oleh saudaranya. Seketika itu si saudara perempuannya ini menyuruhnya, saudara perempuannya ini menyuruhnya dia pergi lah. Lalu si Miyazaki ini bukannya sadar atas kehilafannya ya atau panik gitu langsung kabur, tapi si Miyazaki ini malah menyerang si kakaknya untuk menyembuhkan si kakaknya ini, tapi tidak sampai dilukai lah ya, tapi diserang lah secara mental atau fisiknya gitu. Nah, jadi antara Agustus 1988 sampai 1989 pada bulan Juni di prefektur di Saitama, Tokyo, dari dalam kurun waktu lah kurang lebih 1 tahun ini dia ini membunuh 4 gadis yang berusia antara 4 sampai 7 tahun. Gila ini orang. Jadi dalam kesehariannya si Miyazaki ini adalah individu yang santun ya sebenarnya itu. Tetapi karena lingkungannya inilah ya yang membuat karakter dan pribadi seseorangnya bisa berubah ya. Jadi dia secara acak memilih si korbannya ini. Jadi dia ini disebut penderita necrophilian. Adalah perilaku seksual manusia terhadap mayat. Jadi di mana bentuk penyimpangannya ini ditandai dengan hasrat keinginan nafsu untuk berhubungan seks dengan mayat. Jadi biasanya beberapa si necrophil ini atau si penyuka mayat ini ya bisa menemukan kenikmatan seksual dari hal yang sederhana seperti saat mereka berada di dekat si mayat. Jadi kegiatan membunuh Miyazaki ini saat ulang tahunnya ke-76. Jadi masih ada rentetan waktu yang pendek ini antara kematian kakeknya sama kejadian yang menimpa si atau perilaku menyimpang si Miyazaki ini ya. Jadi pada tanggal 22 Agustus 1988, jadi si Tsutomu Miyazaki ini menculik seorang gadis kecil yang bernama Mari Kono yang masih berusia 4 tahun, yang pada saat itu masih bermain dan sedang bermain bersama temannya. Fakta yang mengenai si korban Kono ini, yang pertama, si Miyazaki ini telah membawa Kono ke dalam mobil, ini mobil Nissan Langley ya, mobil Nissan Langley hitamnya, dan menculiknya. Kemudian dia mengundi ke arah barat Tokyo dan memarkirkan mobil di bawah jembatan di daerah berhutan. Di sana dia duduk, jadi dia tidak langsung dibunuh, jadi dia duduk bersama gadis itu selama setengah jam sebelum dia membunuhnya. Miyazaki membunuh anak perempuan malang itu dengan mencekiknya setelah sebelumnya menanggalkan pakaiannya dan memperkosanya. Dia kemudian melakukan tindakan asusila atau tindakan seksual dengan mayat dan meninggalkannya di bukit dekat rumahnya. Dia membawa pakaiannya dan pergi meninggalkan si mayat itu ya. Setelah dibunuh, si mayat Mari ini sebenarnya sempat dibuang dan dibiarkan membusuk oleh si Miyazaki ini ya. Namun entah mengapa pikiran si Miyazaki ini berubah, dan kemudian dalam waktu beberapa hari kemudian si Miyazaki ini kembali lagi ke tempat kejadian perkara ini atau tempat dia membunuh si Kono ini atau si Mari ini untuk mengambil tangan serta kaki dari mayat si Mari. Yang dilakukan dengan tangan dan kakinya, dia memberikan pajangan di dalam tubuhnya. Lalu dia membakar sisa-sisa tulangnya dan menggulingnya menjadi bubuk menjadi abu dan mengirimkannya ke keluarganya. Jadi si kebiasaan si Miyazaki ini setelah melakukan aksinya, dia ini akan meneror anggota keluarga si korban ini.
juga dialami oleh keluarga si Kono ya. Jadi dia mengirimkan ke keluarganya sebuah kotak bersama dengan giginya, foto-foto pakaiannya, dan kartu pos yang dituliskan mari titik dikremasi titik tolong titik selidiki titik buktikan. Korban kedua itu pada tanggal 3 Oktober 1988 dia mengemudi di sepanjang jalan pedesaan, lalu tidak sengaja dia melihat seorang gadis kecil yang bernama Masami Yozawa yang masih berusia 7 tahun. Jadi dia menawarkan tumpangan kepada si gadis kecil ini, dan si gadis kecil ini menerimanya ya. Mungkin ya gadis polos ini ya mencuri ke rumahnya kali ya, terus pulang ke rumahnya ada yang menawarinya bantuan agar lebih cepat sampainya agar tidak capek. Mungkin pikiran polos anak ini ya mau aja gitu diterima. Anak tersebut diculik dan dibunuh di tempat yang sama dengan membunuh Morricone. Dia melakukan tindakan seksual dengan milik itu dan mengambil pakaian gadis itu. Namun ketika tubuh Yoshikawa bergidik itu tuh seperti gemetar ya, mungkin udah masih ada nyawanya setelah di sakaratul maut yang mungkin kalau bahasa kita itu. Jadi ketika tubuh Yoshikawa ini bergidik, si Miyazaki ini rasa ketakutan itu, panik, bukan kepala ya. Dia meninggalkan si korban yang letaknya kurang lebih 100 meter dari tempat mayat si Morricone dan kemudian ditinggalkan begitu saja ke korban ketiga, yaitu pada tanggal 12 Desember 1988 gadis yang bernama Erika Namba terenggut nyawanya oleh si pria ini. Jadi si Erika Namba ini berusia 4 tahun. Kejadiannya itu saat dia pulang dari rumah seorang temannya, mungkin habis main ya, di rumah temannya, dan tidak sedikit panjang dia menculiknya, memaksanya masuk ke mobilnya, lalu dia menyetir ke tempat parkir di Naguri Saitama dan memaksakan kehendaknya, yaitu untuk melepaskan pakaian si gadis kecil ini di kursi belakang dan mulai mengambil gambarnya. Jadi mungkin dalam keadaan menangis, cemas, atau panik, si anak itu, si Miyazaki ini otaknya tidak bergerak gitu. Dia malah asik memfoto tubuh korban yang sudah telah dibuat itu. Lalu ketika hal tersebut dilakukan, karena semakin kencang tangisannya, si Miyazaki ini panik dong. Tanpa pikir panjang, si Miyazaki ini kemudian lari mengambil leher si Namba ini, kemudian dia memilih tubuhnya yang saat itu terus menerus mengenang si Miyazaki ini ya. Jadi si Namba ini melakukan perlawanan ketika si Miyazaki mencoba memilih lehernya itu ya, mencekik ya, mungkin mencekik atau memilih gitu. Kemudian si Miyazaki berhasil membunuhnya. Setelah membunuhnya, Miyazaki ini mengikat bagian tangan ini orang kan udah meninggal ya, adik kecil ini. Jadi dia sudah diikat, dibungkus dengan spray dan memindahkannya ke bagasi mobil. Selain itu, pakaian si Namba ini seperti korban-korban sebelumnya juga diambil, tetapi ini dibuang ke hutan yang letaknya tidak jauh dari sana. Kemudian setelah itu si Miyazaki ini meninggalkan tempat parkir tersebut. Namun ketika akan belok, salah satu ban mobil yang dikendarinya tergelincir dan masuk ke sebuah selokan yang membuat mobilnya pun terjebak ya. Tanpa berpikir panjang, si Miyazaki, si kampret ini mengeluarkan mayat si Namba yang sudah dibungkus spray dan disimpan di bagasi mobil itu, dikeluarkan oleh dia dan dibawa ke hutan. Ketika kembali, dua orang laki-laki sudah berdiri dekat si mobilnya yang sudah tergelincir itu ya, yang sudah
terjadi insiden tergelincir si mobil Miyazaki ini, kemudian sempat membantu untuk mengeluarkan mobil si Miyazaki dari selokan. Tetapi si dua orang laki-laki ini tidak berpikir ada terjadi sesuatu yang ganjal ya, sesuatu yang aneh ketika dia membantu si Miyazaki ini. Keesokan harinya, baju yang milik si korban Namba ini ditemukan oleh seseorang yang sedang bekerja di daerah tersebut. Nah, mungkin si seseorang atau si pekerja ini melaporkan kepada polisi, yang kemudian keesokan harinya polisi menemukan mayat si Namba ini. Tetapi berbeda dengan korban sebelumnya, mayat Namba ini ditemukan oleh pihak berwajib ini. Sama juga seperti korban sebelumnya, di mana anggota keluarganya juga diteror oleh si Miyazaki kampret ini. Kemudian seperti korban yang pertama, si Miyazaki ini juga mengirim sebuah kartu pos yang bertuliskan Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, kematian. Untuk korban yang keempat, di sini yang bisa menjadi puncak dari kematian atau dari pembunuhan yang dilakukan oleh si Miyazaki ini ya. Pada tanggal 6 Juni 1989, Miyazaki membujuk atau meyakinkan jadi Ayako Nomoto yang berusia 5 tahun untuk mengizinkannya memotret dia. Sudah jelas lah ya tujuannya apa setelah penyimpangan di masa remaja, dewasa, dan sampai kejadian rentetan pembunuhan ini. Tujuannya apa jelas, untuk memotret apa ya. Momoko sempat menanyakan tentang kondisi tangan Miyazaki. Nah, hal tersebut membuat si Miyazaki tersinggung ya. Udah masuk dunia pendek, si Miyazaki ini udah mentalnya udah kena, otaknya udah sengklek. Si Miyazaki ini tersinggung dan mengambil sepasang sarung tangan dan memulai mencekik si Nomoto ini ya. Untuk memastikan dia tewas, si Miyazaki ini menutup mulutnya dengan lakban. Kemudian dia mengikat tangannya, membungkus mayatnya dengan spray yang seperti dilakukan korban sebelumnya, dan memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil. Dan dia, tetapi di sini si Miyazaki ini tidak membuang atau tidak membawa ke hutan seperti korban-korban sebelumnya ya. Terus si Miyazaki ini membawa si mayat korban ini ke rumahnya. Jadi sesampainya si Miyazaki di rumahnya, Miyazaki melepas semua pakaian yang dipakai oleh si Nomoto ini, dan sempat membasuhi atau membersihkan tubuhnya dengan handuk ya, dirusukkan dengan handuk. Kemudian si Nomoto ini dibaringkan di sebuah meja. Nah, dari situ si Miyazaki mulai memotret si Nomoto atau si korban ini, sementara dia sambil masturbasi dong. Udah gila nih, udah makin gila nih. Lalu dia menghabiskan 2 hari berikutnya melakukan tindakan asusila, mengambil gambar-gambar atau memfoto, memotret gambar-gambar dari berbagai posisi dan juga merekamnya. Dan setelahnya, ketika mayat Nomoto sudah tercium, Miyazaki pun mulai memotong tubuhnya atau memutilasi mayat Nomoto dengan menggunakan gergaji dan pisau. Miyazaki pun membawa bagian tubuh si korban ini ke sebuah toilet umum di dekat sebuah area pemakaman dan meninggalkannya di sana. Sedangkan bagian kepalanya dibuang ke bukit Mitakeyama yang letaknya sekitar 230 meter dari rumahnya. Miyazaki pun menyimpan bagian tangan dan sempat meminum darah dari si korban Nomoto ini ya. Jadi darah yang diminum itu bagian tangan ya.
kemudian dia memanggangnya di halaman belakang rumah dan memakan dagingnya. Akhirnya si Miyazaki ini menyadari bahwa tulang yang tersisa akan menimbulkan kecurigaan warga setempat atau kecurigaan lingkungannya ya. Miyazaki pun kemudian memasukkan tulang tersebut ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di ruang penyimpanan yang terletak di belakang kamar tidurnya. 2 minggu kemudian, Miyazaki membawa si mayat korban ini ke sebuah hutan dan menyebarkan tiap potongan tulang yang telah dimutilasinya ini di sana gitu. Kemudian dia membakar baju milik Nomoto. 5 hari kemudian, polisi berhasil menemukan potongan bagian tubuh Nomoto yang disimpan di toilet umum. Nah, ini kesalahannya mungkin di sini ya, potongan bagian tubuhnya tersebut bisa cepat diidentifikasikan sesuai ukuran dada, golongan darah si Nomoto ini. Selain itu, sisa dari makanan yang berada di perut si korban ini menunjukkan bahwa potongan bagian tubuh tersebut memang milik Nomoto gitu. Jadi kita bisa simpulin ya, dari keempat korban itu, faktanya semua keluarganya ini dia mengalami teror. Apalagi selain teror yang telah disebutkan ya, sebuah pengiriman benda atau paket itu, di sini ada sebuah teror yang dimana dia menelpon si para keluarga ini, tetapi dia setelah telepon ini diangkat, dia ini hanya terdiam gitu si Miyazaki itu, tanpa mengatakan apapun dan dengan nafas yang berat ya. Mungkin seperti tapi jika dia tidak diangkat teleponnya, maka dia akan terus menerus menelepon sampai diangkat. Mungkin itu bisa menghabiskan selama kurang lebih 20 menit ya. Nah, di sini pada tanggal 23 Juli 1989, dia melihat 2 kakak beradik perempuan yang bermain di sebuah taman di Hachioji, Tokyo. Dia lalu mengambil salah satu anak yang terkecil ya, dan si kakak perempuannya tidak tinggal diam ya, berlari dan mengadu kepada sang ayah yang datang kemudian beberapa menit kemudian. Lalu dia menemukan si Miyazaki di dalam mobilnya sedang memotret. Si Miyazaki ini diberitakan sempat memotret bagian kemaluan si anak perempuannya ini yang berumur kurang lebih 6 tahun ya. Nah, tanpa pikir panjang, si ayah langsung menyerang si Miyazaki dan segera menyelamatkan putrinya untuk keluar dari mobil. Nah, pada saat si ayah ini menyelamatkan atau berusaha menyelamatkan putrinya dari mobil, si Miyazaki kampret ini memanfaatkan peluang untuk melarikan diri ya, berlari menyelip semua agar tidak bisa dikejar. Setelah melarikan diri, si Miyazaki ini berjalan kemudian dia tanpa pikir panjang nih, begonya dia tuh, tanpa pikir panjang dia kembali ke taman tersebut gitu. Apa yang ketinggalan ya, mobilnya dia ketinggalan mungkin. Dia kembali ke taman tersebut, ada polisi dan si korbannya masih berdiam di tempat kejadian itu untuk dimintai keterangan kali oleh polisi itu. Mungkin sesaat setelah si Miyazaki nongol itu, si ayah itu langsung menunjuk kepada si Miyazaki dan polisi itu beraksi cepat untuk meringkusnya gitu. Jadi kejadian ini adalah kejadian terakhir si Miyazaki untuk melakukan aksi pembunuhan berantai dan tindakan asusila berantai ini. Jadi si polisi ini memeriksa kamar si Miyazaki ya. Jadi dalam pencarian di kamar Miyazaki ini, si anggota polisi ini, kepolisian Jepang ini mengamankan beberapa manga, lalu 5.763 rekaman video, beberapa edisi anime, hentai, yang belum tahu hentai jangan nonton hentai, dan film slasher. Adanya foto-foto serta pakaian korban yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian ya. Potongan tubuh para korbannya pun serta video-video buatan
yang berisi aksinya dalam melakukan pelecehan atau pemerkosaan terhadap atau hubungan seks terhadap mayat tersebut juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Tentu saja mereka yang menemukan mayat Hayato Nomoto, korban keempat Miyazaki, yang sudah membusuk di lemari kamarnya dengan tangan yang sudah hilang, inilah yang menyebabkan kehebohan di Jepang ini ya, yang membuat yang menjadi image seorang otaku, seorang yang menyukai anime, seorang yang menyukai manga adalah menjadi image yang buruk ya. Mereka menganggap anime dan manga ini memberikan pengaruh atau contoh yang buruk terhadap psikologis atau mental terhadap seseorang gitu. Jadi mereka menganggap seperti itu ya. Dengan adanya kepanikan moral ini, si Miyazaki ini mendapat julukan otaku killers. Dan setelah penangkapannya, Miyazaki pun mengatakan kepada pihak kepolisian atau pihak yang memeriksa dia bahwa apa yang benar-benar yang dia inginkan adalah hanya mendengarkan masalah-masalahnya gitu. Dia menyadari kalau orang tuanya pun atau keluarganya pun tidak peduli dengan dia tuh. Dalam pengakuan yang sama juga, ia mengatakan bahwa pada periode ini, pada hidupnya ini dia mulai mempertimbangkan untuk bunuh diri. Dalam keterangannya dia mengatakan, jika saya mencoba berbicara dengan orang tua saya tentang masalah saya, mereka hanya akan mengabaikan saya. Begitu yang diucapkan oleh Miyazaki terhadap pihak kepolisian. Pada tanggal 30 Maret 1990, persidangan pun dimulai ya untuk kasus yang dilakukan oleh si Miyazaki ini. Jadi si Miyazaki ini dalam setiap persidangan ini menunjukkan sikap yang tenang. Dia menjawab pertanyaan dengan tenang, dengan relax, dengan enjoy gitu. Dalam persidangan sendiri si Miyazaki ini malah menyangkal gitu perbuatannya gitu, dan dia berdalih atau menyalahkan alter egonya, yaitu karena kepribadian Belanda gitu. Jadi dia tidak merasa tuh dia telah membunuh dan melakukan pelecehan seksual atau terhadap korban-korban itu gitu. Jadi si kepribadian gandanya itu dia sebut dengan Redman. Nah, persidangan ini dia sibuk menggambar si Redman ini ya, seperti menggambar seorang mangaka aja. Dia sibuk menggambar si Redman ini dan meyakinkan si petugas inilah yang telah membunuh si para gadis-gadis atau gadis cilik ini loh si Redman yang ada dalam diri saya ini. Ya tentu saja dalam persidangan tidak ada yang percaya terhadap omongan bullshitnya si Miyazaki ini ya. Ayah si Miyazaki ini pun menolak ya, membayar pengacara untuk seenggaknya meringankan lah yang akan dipidanakan kepada dia. Bahkan si mungkin orang Jepang ini memiliki moral yang tinggi ya. Bahkan si ayah Miyazaki ini sampai bunuh diri pada tahun 1954 ya, mungkin akibat malu ya kepada tetangga atau beban mental yang ditanggung karena ulah anaknya ini. Dan dalam persidangannya sendiri selama 7 tahun ini 3 tim psikolog untuk melakukan penilaian terhadap si Miyazaki ini. Jadi mungkin atas pertimbangan tersebut ya mungkin bisa dilakukan peringanan hukuman gitu terhadap si Miyazaki, mungkin karena dia udah gila mungkin bisa dimaafkan atau hanya dikurung atau beberapa tahun. Pengadilan distrik Tokyo sendiri menilai dia sadar, si Miyazaki ini sadar akan kelakuannya itu telah membunuh beberapa korban ini, dan karenanya dia harus bertanggung jawab gitu menurut pengadilan distrik Tokyo. Hingga akhirnya pada tanggal 14 April 1997 si Miyazaki ini dijatuhi hukuman mati gitu. Akhirnya pada tanggal 28 Juni tahun 2008, itu sekitar umurnya sekitar 46 tahunan lah. Jadi ada beberapa tanggal yang saya masih kumpulkan
misalkan jadi ada tahu ada tanggal 28 Juni 2008 atau 17 Juni 2008, intinya itu pada Juli lah Juli 2008 dia dihukum mati dengan cara digantung. Nah, dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa lingkungan di sekitar kita ini menentukan sifat kepribadian yang bisa dibentuk dalam diri kita, tetapi kita pun bisa mengubahnya ya. Kita harus berusaha mengubah seiring waktu ini, apakah perilaku kita ini mendekat buruk, kita bisa mengubah keadaan yang lebih baik. Begitu juga jangan lupa untuk mempunyai teman atau karib yang bisa kita percaya. Jangan banyak-banyak lah, 1-2 orang untuk bisa kita dengarkan atau bisa kita perdengarkan, atau kita bisa mencurahkan hati kita, kegelisahan kita terhadap sesuatu hal. Oke, untuk sekian kasus Sutomo Miyazaki ya. Semoga kejadian-kejadian itu kita bisa mewaspadai orang-orang sekitar kita, mewaspadai anak-anak kita dari orang-orang asing itu, pelajari, kasih tahu, edukasi terhadap anak-anak kita terhadap pendidikan seks itu sangat penting untuk anak-anak. Mungkin ada kesalahan kata dari saya atau